Perkenalkan, nama saya Christian Abdullah. Ini adalah tugas presentasi manajemen handbook Lincap. Next. Managing security. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tentang otak selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi. Organisasi internasional, pemerintah, dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Next. Having a security plan. Setelah risiko dan ancaman sepenuhnya dipahami dan sekali strategi pendekatan telah dibuat yang mencerminkan mandat seorang dan konteks operasionalnya, muncul kebutuhan untuk mengubah semua ini menjadi rencana keamanan yang konkret, keamanan dan tindakannya yang diperlukan terkait penanganan uang tunai, pelaporan insiden, keamanan informasi, prosedur medis, masalah personel, asuransi, perjalanan, pemilihan dan pengelolaan lokasi, keamanan pengunjung, pelatihan dan pengarahan situasi senjata api, penculikan dan penyanderaan. Next. Guided on Security. Buku pegangan keamanan lapangan dan standar operasional sangat menarik bagi para manajer yang inti dari kerangka manajemen ini adalah standar keamanan operasional minimum. Perserikatan Bangsa-Bangsa (MOS), sebuah dokumen kebijakan fundamental yang menetapkan kriteria berbasis lapangan untuk pengaturan keamanan minimum dalam operasi lapangan PBB. Departemen Keselamatan dan Keamanan (DSS) bertanggung jawab atas pemilihan risiko, perencanaan keamanan, memastikan kepatuhan terhadap standar di tingkat negara, menunjuk dan melatih pejabat yang ditunjuk, kepala penasihat keamanan dan tim manajemen keamanan. Next. Financial Management. Menyiapkan anggaran, persiapkan dan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran pendapatan menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu. Anggaran modal memperkirakan biaya item jangka panjang, menunjukkan diri mana uang itu akan berasal dan membuangnya selama beberapa tahun. Next. Financial Rules and Regulation of the United Nations. Hampir semua organisasi sektor publik internasional, baik mereka antar pemerintah atau non-pemerintah, memiliki seperangkat aturan dasar yang mengatur secara mereka menangani uang mereka. Next. Prinsip umum pengelolaan keuangan yang kokoh, kebanyakan fitur mereka dan prinsip menonjol yang mempengaruhi operasi di lapangan adalah sebagai berikut. Pertama, pendeklasian wewenang. Yang kedua, akuntabilitas anggaran program. Yang ketiga, hanya Sekretariat Jenderal yang dapat membuka rekening bank untuk organisasi. Yang keempat, 2 tanda tangan diperlukan pada semua cek atau instruksi pembayaran lainnya. Yang kelima, kantor lapangan dapat menyiapkan sejumlah kecil kas kecil. Yang keenam, semua pembayaran harus dilakukan atas dasar dukungan voucher dan faktur. Yang ketujuh, yang belum dibelanjakan harus dikembalikan. Yang kedelapan, harus ada free will antara petugas sertifikat dan petugas yang menyetujui. Next. Evaluation. Organizing for evaluation. Evaluasi terbaik adalah prospektif. Artinya dimulai pada awal sesuatu dan bukan retrospektif. Artinya bahwa mereka dimulai hanya setelah aktivitas selesai. Evaluasi prospektif memastikan bahwa mereka yang melakukan evaluasi tahu persis apa yang terjadi di dalam kegiatan yang
dalam kegiatan tersebut. Stakeholder, mereka yang perlu terlibat juga harus dipertimbangkan dengan cermat pada fase desain. Next. Pemerintah tuan rumah. Untuk beberapa intervensi, mungkin penting untuk memiliki evaluasi yang independen dari tuan rumah pemerintah. Sistem PBB di dalam negeri kebanyakan penjaga perdamaian dan politik misi sekarang secara resmi terintegrasi. Next. Otorisasi aktor. Ini termasuk kantor pusat itu yang berhubungan langsung dengan Dewan Keamanan dan negara-negara anggota. Di atas segalanya, benchmarking tingkat negara harus terhubung secara efektif dengan proses tingkat HiQ. Evaluation of delivery. Ada dua perspektif utama yang menilai pelaksanaan kegiatan dan proyek. Penilaian pertama, penilaian penerimaan manfaat dan kinerja evaluasi. Penilaian penerimaan manfaat mengukur kondisi di antara mereka menerima manfaat secara langsung. Next. Tips of evaluation. Untuk evaluasi untuk memberikan apa yang Anda inginkan, Anda harus jelas tentang tujuan Anda. Bagian ini mencakup 3 tujuan tersebut. Yang pertama, memantau apakah kegiatan terjadi sesuai rencana dan jika mereka yang relatif hemat biaya. Yang kedua, menilai dampak sebenarnya dari suatu kegiatan dan pelajaran untuk masa depan. Yang ketiga, menelusuri gambaran strategi secara keseluruhan, baik itu sektor tertentu atau negara secara keseluruhan. Next. Metodologi. Secara garis besar, dampak adalah perbedaan antara pemerintah manfaat kesejahteraan setelah kegiatan selesai dan perkiraan kesejahteraan penerimaan manfaat jika tidak ada kegiatan. Ini adalah konsep yang harus dan sering disalahpahami. Designing program to allow for rigorous impact evaluation idealnya adalah mengidentifikasi kelompok pembanding di awal aktivitas. Ada 2 jenis strategi untuk melakukan ini. Yang pertama adalah untuk merancang program itu sendiri sedemikian rupa untuk memungkinkan evaluasi dampak yang ketat. Yang kedua adalah mengeksploitasi hampir secara acak variasi dan digunakan perbandingan terkontrol untuk kuesi random perbandingan. Next. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mungkin ini adalah sedikit rangkuman dari saya yang saya rangkum dari buku yang Ibu kasih. Terima kasih.